Halo, Assalamualaikum teman-teman. Di bab kali ini kita akan membahas zaman liberal Hindia Belanda. Dan untuk teman-teman jangan lupa disimak dan diamati ya. Selamat menonton. Jadi teman-teman, dalam praktiknya sering didengar secara klasik bahwa pemerintah kolonial pusat di Belanda kurang menerima konsistensi tanam paksa. Sehingga semakin banyak suara terdengar di Belanda yang menolak sistem tanam paksa dan mendorong sebuah pendekatan yang lebih liberal bagi perusahaan-perusahaan asing. Penolakan sistem tanam paksa ini terjadi karena alasan kemanusiaan dan alasan ekonomi. Sehingga pada tahun 1870, kelompok liberal di Belanda memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda dan dengan sukses menghilangkan beberapa ciri khas sistem tanam paksa, seperti persentase penanaman beserta keharusan menggunakan lahan dan tenaga kerja untuk hasil panen dengan tujuan ekspor. Jadi teman-teman, kelompok liberal ini membuka jalan untuk dimulainya sebuah periode baru dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai zaman liberal pada tahun 1870 hingga 1900. Periode ini ditandai dengan pengaruh besar dari kapitalisme swasta dalam kebijakan kolonial di Belanda. Pemerintah kolonial pada saat itu kurang lebih memainkan peran sebagai pengawasan dalam hubungan antara pengusaha-pengusaha Eropa dengan masyarakat pedesaan Jawa. Dalam kenyataan di lapangan secara praktikal, kalau kaum liberal mengatakan bahwa keuntungan pertumbuhan ekonomi juga akan mengucur kepada masyarakat lokal. Akan tetapi keadaan para petani Jawa yang menderita karena kelaparan, kurang pangan, dan penyakit tidak lebih baik di zaman liberal dibandingkan dengan masa sistem tanam paksa. Sehingga di kalangan pemerintahan saat itu juga mengalami kecemasan dalam pemerintahan. Berikutnya disebabkan masyarakat tani Jawa atau masyarakat lokal semakin miris dengan kondisi yang dihadapi. Sekilas lintas sejarah perkembangan dari abad ke-19 juga dikenal sebagai abad ekspansi karena Belanda melaksanakan ekspansi geografis yang substansial di Nusantara dengan didorong oleh metalisme imperialisme baru. Negara-negara Eropa bersaingan dengan mencari koloni di luar benua Eropa untuk motif ekonomi dan status, sehingga ini sebagai salah satu motif penting bagi Belanda untuk memperluas wilayahnya di Nusantara. Sebenarnya teman-teman, selain keuntungan keuangan yang dilakukan adalah untuk mencegah negara-negara Eropa lain mengambil bagian-bagian dari wilayah ini. Jadi pertempuran paling terkenal dan pertempuran yang paling lama antara Belanda dan rakyat pribumi selama periode ekspansi Belanda abad ini adalah Perang Aceh yang dimulai pada tahun 1873 dan berlangsung sampai 1913. Jadi teman-teman, dalam penjabaran sejarah Belanda tidak pernah memegang kontrol penuh atas Aceh, akan tetapi semata-mata berorientasi terhadap integrasi politik antara Jawa dan pulau-pulau lain di Nusantara. Sebagai kesatuan politis kolonial telah tercapai sebagian besar pada awal ke abad 20. Nah teman-teman, pembahasan di bab kali ini sampai di sini dahulu ya. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya di bab selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan dan mengamati pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.